Penyelesaian pemberkasan di Pengadilan Tinggi Agama. Seperti yang kita tahu, Pengadilan Tinggi Agama menangani perkara banding. Sebelum kita menyelesaikan berkas di Pengadilan Tinggi Agama, kita harus tahu prosedur perkara banding. Adapun prosedur perkara banding di tingkat pidana yaitu 1. Membuat A. Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa dan penasihat hukum. B. Akta permintaan banding. C. Akta terlambat mengajukan permintaan banding. D. Akta pencabutan banding. 2. Permintaan banding yang diajukan dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing pengurus register. Prosedur yang ketiga, permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Prosedur yang keempat adalah permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dalam menggunakan surat keterangan panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan berkas perkara segera diterima. Prosedur yang kelima, dalam hal permohonan tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara. Prosedur yang keenam, panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Prosedur yang ketujuh, tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam registrasi dan salinan memori setelah kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain dengan rilis dan pemberitahuan. Prosedur yang kedelapan, dalam hal permohonan belum mengajukan memori banding, sedangkan berkas perkara telah dapat mengajukan langsung ke pengadilan tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke pengadilan negeri untuk disampaikan kepada pihak lain. Prosedur yang kesembilan, selama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri. Prosedur yang ke-10, jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan pengadilan tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada ketua pengadilan negeri. Prosedur ke-13, salinan putusan pengadilan tinggi yang telah diterima oleh pengadilan negeri harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat akte pemberitahuan atau putusan. Prosedur yang ke-14, petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding dan pelaksanaannya putusan dalam buku register terkait. Prosedur yang terakhir yaitu pelaksanaan tugas pada meja kedua dilakukan oleh panitera muda dan berladah langsung di bawah koordinasi wakil panitera. Apabila tadi kita sudah mendengarkan tentang prosedur perkara perdata banding tingkat pidana, sekarang kita akan membahas tentang prosedur perkara banding di tingkat perdata. Adapun yang dibutuhkan dalam prosedur perkara perdata banding adalah berkas-berkas perkara diserahkan pada panitera muda atau perdata sebagai petugas pada meja atau loket pertama yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding. Permohonan banding diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima yang dicatat dengan menggunakan surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau. Adapun panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM dengan peruntukan 1. Biaya pencatatan pernyataan banding. 2. Biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ditambah biaya pengirim ke rekening pengadilan. 3. Ongkos pengiriman berkas. 4. Biaya pemberitahuan. Adapun biaya pemberitahuan bisa digolongkan menjadi 1. Akta banding. 2. Memori banding. 3. Kontra memori banding. 4. Untuk memeriksa berkas bagi pembanding. 5. Untuk memeriksa berkas bagi terbanding. 6. Putusan bagi pembanding. 7. Putusan bagi terbanding. Dan untuk SKUM atau surat kuasa untuk membayar dibuat dalam rangka 3, yaitu 1. Lembar pertama untuk pemohon. 2. Lembar kedua untuk kasir. Dan 3. Lembar ketiga untuk dilampirkan ke dalam berkas permohonan. Dalam menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang pihak bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantumkan dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri. Dan pemegang kas telah menerima pembayaran menandatangani membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM. Setelah itu, pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara. Lalu, pernyataan banding dapat diterima panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM lunas oleh meja pertama telah dibayar lunas. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas, maka pengadilan wajib membuat akte pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register pemohonan banding. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. Dan mengenai tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan banding. Kemudian, salinannya disimpan kepada masing-masing lawannya dengan membuat rilis atau pemberitahuan atau penyerahan. Sebelum berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi, harus diberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk mempelajari ataupun memeriksa berkas perkara dan dituangkan ke dalam rilis. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan berkas B harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi. Adapun biaya perkara banding untuk pengadilan tinggi harus disampaikan melalui bank, pemerintah ataupun kantor pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan. Selain itu, pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding, ataupun harus diketahui oleh pencipal atau permohonan banding yang diajukan oleh kuasanya dengan menyertakan akte panitera. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh panitera ke pengadilan tinggi disertai akte pencabutan yang ditandatangani oleh panitera.